Selamat malam semuanya. Nah, sebelum kita mulai materinya, coba saya tes dulu. Apakah masih semangat? Coba tes dulu yel-yelnya. Sanat. Nah, sesuai dengan yel-yelnya, santri Adzikro itu harus hebat, kuat, cerdas, dan juga berakhlak. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang hukum. Nah, apa itu hukum? Ada yang tahu nggak? Hukum itu adalah peraturan yang memaksa. Nah, jadi adalah batasan untuk kita tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh, yang senonoh. Jadi itu adalah batasan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek. Nah, coba bayangin kalau Indonesia nggak ada hukum, pasti terjadi seks bebas, pembunuhan, pencurian, kriminal di mana-mana. Maka santri harus wajib mengetahui tentang hukum. Karena Abi, salah satu yang pernah Abi lakukan itu menjadi pengacara. Pengacara itu memiliki kaitannya dengan hukum. Jadi santrinya juga harus mengetahui tentang hukum. Nah, coba dibaca ini di TV-nya. Apa judulnya? Perlindungan hukum kepada santri. Nah, pernah dengar nggak ada berita yang mengatakan santri dibunuh, santri dibully? Tahu kan? Nah, kalau di Pondok Pesantren Adzikro jangan takut ketika dibully. Karena ketika kamu dibully, di dalam pondoknya juga ada hukum. Ada yayasan YLBHKI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen. Jadi nanti kalau ada bullying tinggal lapor saja ke Abi. Nah, jadi nanti pemateri kita adalah salah satu pengacara di YLBHKI, yaitu Mas Krisna, yang memiliki riwayat salah satu siswa terbaik di SMA Negeri 1 Rogo Jampi. Nah, dan juga pernah menjabat sebagai ketua takmir. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Mas Krisna. Nah, jadi untuk materinya akan disampaikan oleh Mas Krisna. Silakan. Saya di bawah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, adik-adik? Saya tahu ini materi terakhir buat kalian. Mungkin kalian capek dan lain sebagainya. Cuma di sini saya akan kasih reward. 3 penanya, saya kasih es krim di kantin kayak gitu. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Bentar kok materinya. Materinya terkait perlindungan hukum terhadap santri terhadap tindakan bullying. Perkenalkan, nama saya Krisna Mukti Pradana. Saya salah satu advokat pendamping di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen. Next. Nah, ini wajah saya. Mungkin beda. Jadi riwayat pendidikan saya di SDN 2 Bubuk, lanjut studi di SMAN 1 Rogo Jampi, habis itu di SMAN 1 Rogo Jampi, S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan sekarang saya juga masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember, Magister kayak gitu, program Magister. Next. Riwayat organisasi. Jadi saya dulu suka dengan organisasi karena bagi saya organisasi itu menambah ilmu, pengetahuan, public speaking, dan jiwa leadership kayak gitu, jiwa kepemimpinan. Jadi saya pernah menjadi ketua takmir di SMA 1 Rogo Jambi di tahun 2017. Saya pernah menjadi pimpinan umum majalah yang dibuat oleh Fakultas Hukum. Saya juga menjadi wakil ketua PMII Eva UNED, Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Saya juga pernah menjadi wakil ketua Forum Mahasiswa Peduli Daerah. Penghargaan wisudawan terbaik 2 SMAN 1 Rogo Jampi, penerbit majalah Kampus Kripta Eva UNED, menulis 2 jurnal yang terbit di UIN Khas Jember dan Universitas Mataram, dan pemateri seminar internasional terkait artificial intelligence kayak gitu. Jadi pada intinya
adik-adik di sini yang sudah masuk di lingkungan pondok, yang sudah mendaftarkan diri di pondok, otomatis adik-adik harus mempelajari dua keilmuan. Ilmu secara keduniawian dan juga ilmu secara keakhirat kayak gitu. Harapannya adik-adik, ketika adik-adik sudah menjadi siswa, jangan pernah meninggalkan suatu tulisan. Karena tulisan itu akan dikenang sampai kapanpun kayak gitu. Oke, lanjut aja, next kita ke pembahasan. Nah, latar belakangnya. Santri merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya sebagai manusia. Perlindungan hukum bagi santri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak santri, baik hak untuk mendapat pelajaran, hak untuk makan, hak untuk mengaji, hak untuk belajar, itu salah satu bentuk perlindungan hukum. Meskipun undang-undang di Indonesia sudah mengatur terkait perlindungan terhadap anak, tapi pada faktanya masih banyak terjadi tindakan bullying yang dilakukan oleh anak. Kayak gitu. Pembahasan kita pada pagi hari ini ada 3 poin. Next. Poin pertama, kira-kira apa sih faktor penyebab santri bisa melakukan tindakan bullying? Poin kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap santri yang menjadi korban tindakan bullying? Yang ketiga, bagaimana sih upaya hukumnya bagi santri jika melakukan tindakan bullying? Oke, next. Nah, ada 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya bullying terhadap santri. Faktor pertama yaitu adalah keluarga. Kerap kali pelaku bullying berasal dari keluarga yang bermasalah dan juga adanya pertengkaran hebat antara keluarganya, orang tuanya. Hal itu menjadi dasar awal, faktor utama kenapa santri ataupun anak-anak bisa melakukan tindakan bullying. Pertama, dia bisa mencontoh perilaku dari orang tuanya yang suka melakukan kekerasan. Yang kedua juga dia merasa tertekan nih karena diberi hukuman yang cukup berat oleh orang tuanya sehingga melampiaskan ke teman-temannya kayak gitu. Faktor kedua itu adalah teman sebaya. Tentu lingkungan pertemanan ini sangat mempengaruhi teman-teman santri. Makanya kan dalam salah satu puji-pujian itu kan tombo hati iku limo perkorone, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Nah, ketika teman-teman ini terjebak pada teman-teman yang berperilaku negatif, sering ngebully, sering melakukan kejahatan, otomatis teman-teman nantinya juga ikut ke dalam lingkungan itu, ikut melakukan tindakan negatif kayak gitu. Yang ketiga adalah sosial media. Pengaruh sosial media ini memang sangat riskan. Banyak sekali generasi pada hari ini itu sering melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Baik mengolok-olok temannya, itu karena adanya faktor media sosial, terutama TikTok sekarang. Kayak gitu. Miris sekali karena banyak sekali di lingkungan, meskipun di lingkungan pedesaan, perkotaan dan lain sebagainya, tindakan bullying itu seringkali terjadi. Yang terakhir adalah empati. Jadi di sini adik-adik juga tergantung pada isi hati adik-adik. Adik-adik, ketika adik-adik ada temannya merasa dibully, kayak gitu. Jadi adik-adik bisa merasakan nih, bahwasanya oh ternyata diolok-olok sama teman secara terus-menerus itu merusak mental dari adik-adik kayak gitu. Jadi jangan sampai adik-adik ikut-ikutan membuli teman-temannya kayak gitu. Oke, lanjut. Poin kedua terkait perlindungan hukum bagi santri. Ini salah satu kutipan dari suatu buku yang ditulis oleh Profesor M. Isnaini. Jadi dia mengatakan perlindungan hukum itu ada 2. Yang pertama adalah perlindungan hukum internal, yang kedua adalah perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal itu seperti apa? Jadi perlindungan hukum internal itu perlindungan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengasuh pondok dan juga pengurus pondok. Nah, kesepakatan-kesepakatan inilah yang akan menjadikan ketika ada teman-teman santri yang melakukan tindakan bullying, nanti sanksi apa yang diberikan
oleh santri yang dengan sengaja melakukan tindakan bullying kepada temannya. Ada juga perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum eksternal ini lebih tepatnya dia perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa, kayak itu. Jadi penguasa, presiden, DPR itu membuat suatu undang-undang yang tujuannya adalah untuk melindungi hak adik-adik. Agar adik-adik di sini hak-haknya, hak untuk makan, hak untuk hidup, hak untuk istirahat, hak untuk bermain, itu dilindungi oleh negara. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ada upaya perlindungan hukum. Kalau dalam bahasa hukum ini ada non litigasi, ada litigasi. Sebenarnya lebih tepatnya kayak tadi, non litigasi itu diselesaikan di lingkungan pondok, di luar pengadilan. Sedangkan kalau kita berbicara litigasi itu diselesaikan oleh pihak kepolisian, kayak gitu. Next. Nah, ini upaya hukum. Ini yang perlu adik-adik tekankan, perlu adik-adik cermati, karena ini yang bakal menjadi bahayanya teman-teman adik-adik yang melakukan tindakan bullying. Yang pertama, upaya hukum yang bisa dilakukan ketika adik-adik nih mendapatkan bullying, entah dari teman sesama santri, entah di luar lingkungan, di luar lingkungan pondok, ada upaya hukum yang harus adik-adik lakukan. Kalau di lingkungan pondok, adik-adik bisa melaporkan kepada pengasuh pondok. Jadi jangan takut ketika adik-adik mendapatkan kekerasan di lingkungan pondok ini, adik-adik langsung lapor kepada pengasuh pondok maupun kepada pengurus-pengurus pondok. Nanti pengurus pondok akan melakukan suatu mediasi, kita musyawarah, kira-kira para pelaku ini akan diberi hukuman apa. Lanjut. Yang terakhir, upaya hukum litigasi. Jadi upaya hukum litigasi ini bahayanya adik-adik. Tolong dilihat, disimak. Agar adik-adik tahu bagaimana hak dari adik-adik ini dilindungi oleh negara. Yang pertama adalah itu melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, ketika adik-adik ini melakukan tindakan bullying kepada sesama temannya, ketakutannya nanti ada orang tua yang nggak terima orang tuanya. Bisa-bisa orang tuanya langsung melaporkan ke polisi tanpa ada mediasi di pondok. Apa ancaman hukumannya? Sanksi bagi santri yang melakukan tindak pidana bullying, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam konteks bullying, jika dilanggar maka pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta. Bayangkan ketika adik-adik melakukan suatu tindak pidana bullying ini. Apa enggak kasihan kepada kalian? Kalian harus dijeruji besi selama 3 tahun 6 bulan. Orang tua kalian harus menanggung beban 72 juta. Kayak gitu. Jadi pada kesimpulannya dari perlindungan hukum terhadap santri ini adalah untuk melindungi santri, hak-haknya, hak untuk hidup, hak untuk bermain, hak untuk belajar, hak untuk istirahat, dan juga untuk melindungi dari korban juga, biar korban yang mendapatkan tindakan bullying ini bisa mendapatkan suatu keadilan, kayak gitu. Mungkin itu saja materi singkat yang saya sampaikan, karena waktu memang juga mepet, jadi saya menyampaikan sesingkat itu. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. 3 penanya saya kasih es krim di sana. Ya, terima kasih untuk Mas Krisna. Nah, apa semuanya udah paham tentang materinya? Sebentar. Nah, barusan Mas gak lihat siapa dulu yang angkat tangan. Turun dulu. Nah, jadi nanti dibatasi 3 penanya dan kemudian mendapatkan reward dari Mas Krisna, yaitu es krim nanti. Coba. Ada yang mau bertanya? Oh, ya, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi. Saya akan bertanya,
Apa yang dimaksud dengan bullying? Oh ya, terima kasih Asmi. Gimana Mas? Mau langsung dijawab? Langsung 3 pertanyaan. Oh, nggih. Waktu mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Birgita Nafisa. Saya izin bertanya, apa perbedaan hukum internal dan eksternal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Batragung. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan litigasi? Sudah. Litigasi. Oh ya, terima kasih untuk para penanya. Silakan Mas Krisna untuk menjawab. Oke, baik moderator, mungkin anak-anak yang bertanya tadi diinget-inget langsung suruh selesai acara ngambil es krimnya. Oh iya, siap. Jadi gini, ya mungkin tadi memang penjelasan saya cukup singkat terkait materi ini karena memang waktu terbatas kayak gitu. Apa sih yang pertanyaan pertama, apa itu bullying? Bullying itu adalah tindakan perundukan. Mengolok-olok teman-teman temannya itu secara terus-menerus. Contoh nih contoh. Hei, hero iki elek, cemeng, urip pisan itu. Itu terus-terusan setiap hari kayak gitu. Nah, itu tindakan bullying. Jadi bullying itu secara tindakan yang dilakukan secara terus-menerus kepada temennya. Kayak gitu. Paham? Nah, terus ada pertanyaan kedua nih. Apa sih konsep dari Prof. Isna ini terkait perlindungan hukum internal dan eksternal? Jadi gini, perlindungan hukum internal menurut M. Isna ini itu perlindungan hukum yang dibuat karena ada kesepakatan dari para pihak sehingga hal itu, klausula itu bersifat memaksa. Contoh seperti ini, ketika nih ada salah satu teman Anda yang melakukan tindakan bullying, otomatis Abi Wahyudi memanggil pelaku dan si korban. Nah, dari pelaku dan korban ini, maka disitulah kumpul para pengurus. Nah, pengurus dan Abi ini akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku. Entah itu mengepel masjid, mengepel toilet, dan lain sebagainya. Bisa jadi juga dikeluarkan dari pondok kalau tindakan itu berlebihan. Jadi perlindungan hukum internal itu perlindungan hukum, aturan hukum yang dibuat oleh pondok. Kayak gitu. Sedangkan eksternal itu adalah aturan hukum yang sudah dibuat oleh negara. Jadi itu sudah paten, nggak bisa dirubah dengan sanksi kayak tadi. Ketika ada salah satu santri melakukan tindakan bullying dan orang tuanya nggak terima, lapor ke kepolisian, maka ancaman pidananya kayak tadi, 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 72 juta. Jadi perlindungan hukum eksternal itu pada hakikatnya undang-undang yang dibuat oleh negara kayak itu, bukan oleh para pengasuh pondok. Sedangkan internal itu adalah aturan yang dibuat oleh pondok kayak itu. Sama-sama kuat, bersifat memaksa. Jadi adik-adik kalau sudah masuk di sini, ya adik-adik ikuti aturan pondok. Ngaji jam berapa, sekolah jam berapa, tidur jam berapa, itu harus diikuti aturan. Karena itu adalah aturan yang bersifat memaksa kayak gitu. Dan terakhir tadi terkait apa sih upaya hukum litigasi ya? Nah, jadi sebenarnya litigasi itu adalah bahasa hukum, bahasa kerennya lah kayak gitu. Kalau di dunia hukum itu, sebenarnya litigasi itu adalah upaya hukum yang dilaksanakan di pengadilan, kayak gitu. Jadi teman-teman yang nanti anggap aja salah satu anak nih yang menjadi pelaku bullying, dilaporkan ke kepolisian, habis itu masuk ke kejaksaan, habis itu sidang di pengadilan. Itu adalah upaya hukumnya. Alurnya seperti itu. Mungkin itu saja jawaban. Ada yang mau menyanggah atau cukup? Gimana, sudah cukup semuanya? Sudah paham? Oh, masih mau nanya? Tambah lagi Mas, satu Mas. Oh iya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra. Saya bertanya, semisal ada anak yang dibully tapi nggak langsung ngelapor kepada pengasuh dan itu dibulinya misalnya tanggal 1 nih Mas. Terus habis itu dia baru ngelapornya tanggal 5. Kira-kira itu pelakunya bakal dihukum apa enggak? Baik, Terima kasih. bagus sekali Wassalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi Apakah ini terkait konteks hukum ya? Apakah hukum itu ketika ada suatu tindakan yang dilakukan pada tanggal 1 nih, bullying, apakah bisa dilaporkan di tanggal 5? Bisa. Karena kalau dalam undang-undang hukum pidana itu masa kadaluarsanya itu sekitar 8 tahun kayak gitu. Jadi kalian bisa melapor nih selama 8 tahun kayak gitu. Nggak cukup cuma 4 hari. 4 hari itu langsung di-ACC sama pondok itu. Jadi nanti meskipun waktunya cukup lama ketika adik-adik ini takut nih, saya takut mau lapor, takut malah dimarahin oleh abi dan lain sebagainya, itu jangan takut. Artinya ketika adik-adik itu diem, itu malah merubah psikologis mental dari adik-adik. Ketika adik-adik ada temennya nih yang melakukan bullying, bisa langsung laporkan kepada Abi Wahyudi, pengurus pondok, maupun saya sendiri bisa kayak gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan sampai Santi Adrikro ada yang menjadi korban bullying kayak gitu. Karena kita di sini adalah ada lembaga bantuan hukum. Jangan takut untuk melaporkan ketika ada teman sesama pondok maupun di luar pondok yang melakukan bullying, itu bisa lapor kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Krisna atas materinya. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham semuanya? Ya. Jadi nanti ketika adik-adik ada yang bully di Pondok Pesantren Adikro, jangan khawatir dan jangan takut. Karena ada Mas Krisna dan juga advokat yang lainnya siap membantu. Nah, jadi untuk materi malam ini mungkin cukup sekian dan selamat setelah ini kalian beristirahat untuk melaksanakan kegiatan besok. Nah, yel-yel dulu untuk yang terakhir. Sanat. Kok lemes? Katanya kuat. Coba diulang. Sanat, hebat, kuat, cerdas, berakhlak, asik. Nah, sip. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.